wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir pada pagi yang cerah ini. Pada pagi yang cerah ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Gimana kabarnya Ibu Bapak? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya memulai presentasi atau menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif di sekolah, saya mau ada ice breaking dulu nih sebelumnya. Nah, untuk mengasah kefokusan kita sebelum memulai materi ini. Nanti saya akan ngasih instruksi gini Pak Bu. Kalau saya bilang tepuk satu gini. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Gitu ya. Dicoba dulu deh, dicoba dulu. Kita mainan tepuk dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Tepuk lima 3 kali. Iya deh masih nggak apa-apa. Oke nggak apa-apa. Terima kasih Ibu Bapak. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Oke, di sini saya akan mempresentasikan, kita akan bareng-bareng ngobrol, diskusi sedikit tentang pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nanti kita akan bahas tentang disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nanti kita akan kupas satu persatu. Nah, di sini ada penjelasan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apakah Ibu Bapak sudah familiar mendengar kata berdiferensiasi? Sudah. Ya. Coba kalau yang sudah boleh Pak atau Ibu berikan sedikit saja apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran sesuai dengan kelompok kemampuannya masing-masing siswa. Pembelajaran berdasarkan kelompok kemampuan masing-masing siswa ya Bu. Sepakat. Oke, betul Bu. Ada lagi? Iya. Iya, betul Pak. Jadi setiap anak itu unik ya Bapak Ibu. Mereka itu memiliki kemampuan dan kebutuhan belajar sendiri-sendiri. Jadi beda-beda. Tidak semua anak itu mengerti dengan metode misalnya ceramah aja. Pasti ada anak yang bosen. Ada anak yang pengennya visual, kinestetik gitu kan. Ada yang pengennya ngeliat video nih. Jadi dia lebih antusias, lebih tertarik. Ada juga anak yang pengennya presentasi di depan, ngomong di depan, ada yang seperti itu. Jadi kebutuhan anak itu berbeda-beda. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mewujudkan profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita kan udah nggak asing ya Bapak Ibu dengar profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila?
Yang pertama tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita itu pengen anak didik kita itu punya akhlak yang baik, punya nilai religius. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, kreatif. 5, bergotong royong. Dan ke-6, berkebinekaan global. Itu profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya ada miskonsepsi Bapak Ibu ternyata tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, kan ada. Kita tuh hanya mengontrol murid saja. Tapi ada miskonsepsi di situ. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa kritik dan pembuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini ada filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu begini Bapak Ibu. Kata Ki Hajar Dewantara, belajar itu, pendidikan itu bersifatnya menuntun. Menuntun yang seperti apa? Bukan dituntun, digeret lalu dituntun ya. Jadi ada filosofis Ki Hajar Dewantara itu yang menuturkan bahwa pendidikan itu menuntun murid menuju kebahagiaan setinggi-tingginya, menuju kemampuan mereka yang terbaik gitu. Contoh seperti ini. Ketika ada anak yang memang belum baik akhlaknya, kita tuntun, kita motivasi, kita beri nasihat agar dia itu bisa menjadi lebih baik. Ada anak yang memang sudah baik akhlaknya, terus kita tuntun agar dia itu senantiasa istiqomah gitu. Tidak melenceng mengikuti teman-temannya yang kurang baik. Nah itu, pendidikan bersifat menuntun, atau pendidikan itu bisa diibaratkan dengan menuntun. Jadi kita tuh sebagai guru menuntun, bukan memaksa. Jadi sekarang itu nggak bisa Pak, Bu, kita tuh maksa anak. Saya kalau di kelas ya, kamu tuh ya harus ngerjain ini, harus tepat waktu nih, ini tuh udah. Ternyata nggak mempan. Banyak anak yang meleset gitu dari target janjian kita gitu Bapak Ibu. Oh iya, ternyata kalau saya sendiri ya, itu mah refleksi diri saya Bapak Ibu. Oh iya, ternyata saya tuh nggak bisa maksa anak, ternyata kemampuan anak tuh berbeda-beda. Ada anak yang memang membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari teman-temannya yang lain. Nah, anak yang berkebutuhan khusus ini nih kita harus lebih sabar lagi untuk menuntun dia. Ngingetin lagi, ngehubungin lagi, ngajakin teman-temannya suruh membujuk dia juga, ngasih motivasi anak yang terlambat itu juga. Jadi memang harus bekerja lebih ekstra gitu kalau ada anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Selanjutnya, wah, bentar Pak Bu. Ini nggak muncul ya. Lanjut lagi ya Pak. Action ya. Oke. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini nih saya khususnya diri saya pribadi itu sering stimulus respon, sering gini. Misalkan nih Bapak Ibu ada anak yang ribut terus ya di kelas nih. Nah nanti tuh saya tuh biasanya tuh secara refleks bilang, hei kamu jangan ribut terus, sini maju ke depan, baca bukunya gitu. Kadang saya seperti itu Bapak Ibu. Ternyata menurut teori kontrol itu jangan langsung kita memberikan respon yang seperti itu gitu. Jadi kita dekatin anaknya, kita ajak ngobrol, kita dekati, kita ajak ngobrol gitu, ajak ngobrolnya, nanyain kenapa ribut, apa yang kamu lakuin sama teman kamu tadi, kayak gitu. Jadi jangan langsung sini kamu, karena saya juga seringnya begitu Bapak Ibu sebelum belajar ini. Makanya saya merefleksi diri saya, oh iya ternyata saya tuh
ada kekeliruan gitu yang harus dibenahi di situ, karena lebih cepat ngeresponnya tuh, berpikir cepat. Kamu sini baca nih materinya dari tadi ribut terus. Nah, itu refleksi untuk diri saya juga, saya harus sedikit demi sedikit merubah itu. Jadi deketin anaknya gitu, lebih persuasif, lebih pendekatannya tuh lebih terarah gitu. Jadi biar anak tuh nggak takut gitu mengikuti pelajaran kita. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Pada realitanya, kalau menurut stimulus respon itu kebutuhan kita semua sama. Kalau menurut pemikiran stimulus respon, tapi kalau menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu masing-masing berbeda. Jadi menurut Bapak Ibu sepakat yang mana? Stimulus respon atau teori kontrol? Teori kontrol, ya. Oke. Karena kebutuhan kita itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Contohnya gimana kalau di siswa? Kalau di siswa gimana contohnya? Kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Contohnya gimana? Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau kebutuhan siswa itu berbeda-beda nih ternyata dari siswa satu dengan siswa yang lainnya. Ada yang? Ya, boleh Bu Mar. Ya, contoh saya kan guru bahasa Indonesia ya, simpelnya saja. Terkadang Miknya lupa. Ya. Terkadang tuh kan kemampuan membaca anak tuh berbeda-beda gitu. Ya. Otomatis ketika ada anak yang kemampuan membacanya sedikit kurang, nah itu tuh guru akan lebih fokus terhadap anak yang siswa yang membacanya kurang lancar. Nah berarti itu kan adalah teori kontrol bahwa kebutuhan anak itu berbeda gitu. Ya, itu contoh salah satu contoh simpel yang sering terjadi gitu. Iya, betul Bu Mar. Terima kasih Bu Mar atas pendapatnya. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Mar bahwa anak itu tuh nggak bisa disamaratakan, kebutuhan mereka tuh berbeda-beda gitu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contohnya nih, misal menurut saya, Maryam itu di pelajaran bahasa Inggris, anaknya tuh pinter, aktif, misal. Tapi ternyata pada saat saya nanya ke guru seni budaya, berbeda lagi gambaran tentang Maryam itu. Terus ke bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia berbeda lagi. Jadi perspektif atau cara pandang guru masing-masing mapel juga berbeda nih tentang Maryam. Maka dari itu menurut teori kontrol juga setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, tidak bisa disamaratakan. Di pelajaran saya mah anaknya pinter, kenapa nilainya jelek di matematika misal. Tapi ternyata punya pandangan lain, berarti anak ini kemampuannya lebih menonjol di bahasa misalnya. Nah seperti itu. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kalau menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya di sini tuh kalau menurut stimulus respon tuh, saya itu mengajak ibu bapak nih berpandangan yang sama nih. Harus sama nih dengan saya pandangannya. Padahal tentunya bapak ibu guru di sini juga memiliki pandangan yang berbeda gitu ya. Misalnya tentang murid, tentang peraturan-peraturan di sekolah gitu. Jadi kita nggak bisa maksain pandangannya orang. Jadi kita harus memiliki pikiran terbuka. Oh ya, dia mempunyai pandangan atau pendapat seperti itu. It's okay. Saya memiliki pandangan seperti ini. Ya udah, berarti kita nggak bisa memaksakan karena itu hal yang mungkin menurut orang lain itu penting gitu. Nah itu. Selanjutnya, perilaku sebagai suatu kesalahan kalau menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah di sini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contoh nih Bapak Ibu, saya pernah di kelas, kamu kenapa pakai sepatunya putih misalnya? Harusnya kan hari Senin pakainya sepatunya hitam. Saya tidak menggali informasi dari anak. Bukan apa kesalahannya, tapi apa alasannya dia. Saya tidak pernah menanyakan itu. Maka dari itu saya tuh refleksi diri. Oh iya, saya itu tidak pernah menanyakan alasannya dia. Mungkin di balik itu ada kejadian yang kita itu sebagai guru nggak tahu gitu Bapak Ibu. Sama seperti anak melakukan kesalahan yang lain.
Misalnya dia tidak mengerjakan tugas, dikumpulkan tepat waktu, saya hanya langsung mengejudge gitu, anak kamu mah misalnya nggak mau ya ngerjain tugas, kamu nggak mau ngumpulin tugas, tanpa saya itu menanyakan apa penyebabnya, apa alasannya. Mungkin banyak alasan yang dia pengen utarakan, tapi kita keburu marah-marah. Jadi dia takut gitu untuk ngasih tahu kalau ini loh Bu, saya tuh alasannya kayak gini Bu. Saya tuh mempunyai alasan yang benar, nggak mengada-ada kayak gitu. Walaupun memang ada beberapa kasus atau oknum anak yang memang mengada-ada gitu untuk tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya kalau menurut stimulus respon, tapi kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang hanya bisa mengontrol orang lain itu ya diri mereka sendiri gitu. Contoh gini, saya itu nggak bisa mengontrol Pak Aris atau Bu Tianti gitu untuk melakukan apa. Yang hanya bisa mengontrol diri mereka ya Bu Tiantinya sendiri dengan Pak Aris, seperti itu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau menurut stimulus respon, apakah sering terjadi Bapak Ibu, misal nih di kelas, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, udah ngebujuk anak nih, lalu ujung-ujungnya timbul pemaksaan. Pernah nggak terjadi kasus seperti itu? Kita maksa anak nih. Sering. Contohnya Bu gimana? Ya. Ya. Perlu dipaksa ya Pak. Harus. Ada lagi? Terima kasih Pak Taufik. Ada lagi Ibu Nia? Bujukan udah nggak mempan Ibu. Terus kita paksa nih. Contohnya gimana kalau yang Ibu Nia alami? Apa ya? Kebersihan kelas mungkin kan. Iya, mungkin pada saat kebersihan kan. Ya, gimana Bu Mar? Coba bisa ceritakan. Kebersihan kelas terkadang kan kita membujuk dulu nih anak-anak diri kita, ayo anak-anak kita kebersihan, ayo sambil diiniin. Cuman kan terkadang ada beberapa siswa gitu kan yang tidak mau gitu. Mereka ngeles sana sini ujung-ujungnya kan tetap guru ini memaksakan. Ayo cepat. Gitu. Kalau tidak nanti ibu marahin gitu. Memberikan hukuman. Jadi tidak semuanya nurut gitu. Ada saja yang harus dipaksa. Iya. Oke, terima kasih Ibu Mar pendapatnya. Nah, di sini kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti akan berkaitan dengan keyakinan kelas yang nanti saya akan bahas Bapak Ibu. Kadang ya memaksa itu sering ya kita lakukan, saya juga karena sering gitu. Sering melakukan pemaksaan ke anak kayak tadi kebersihan gitu di kelas, sering melakukannya. Nah, maka dari itu saya juga belajar tentang teori kontrol di mana kolaborasi dan konsekuensi. Jadi kolaborasi dengan anak-anak teman-teman sekelasnya untuk mengajak si siswa itu. Terus kalau dia tetap nggak mau, kita bahas tentang konsekuensinya. Oke, kamu nggak mau ngelakuin kebersihan atau melakukan kebersihan di kelas, kamu harusnya sudah tahu konsekuensinya apa. Ketika kamu sudah tahu konsekuensinya, silakan pilihan kamu sendiri. Kamu mau mengikuti konsekuensi karena tidak melakukan kebersihan, apa kamu mau melakukan kebersihan? Gitu. Jadi nanti akan berkaitan dengan keyakinan kelas yang akan kita bahas lebih lanjut dan lebih dalam lagi. Ya, sekarang lanjut ke presentasi lagi Bapak Ibu. Disiplin positif. Di sini disiplin positif berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sebetulnya di materi disiplin positif ini kita tuh mengesampingkan kayak imbalan, penghargaan, dan mengesampingkan tentang ancaman atau hukuman. Jadi kita itu bertugas untuk memunculkan motivasi dari dalam diri anak-anak. Kayak tadi, awas ya kamu misalnya nggak ikut kebersihan, lari-lari lapangan 5 kali, itu kan hukuman ya? Iya. Atau ancaman nih Bapak Ibu, ancaman atau hukuman ya? Ya dua-duanya. Dua-duanya ya, ancaman atau hukuman. Nah, tugas kita tuh sebetulnya untuk memotivasi siswa agar tumbuh kesadaran dari dalam dirinya gitu. Jadi kita tuh memotivasi anak-anak. Bagaimana kita memotivasinya ya tentunya dengan cara-cara kita sebagai guru harus memikirkan itu cara-caranya gitu. Gimana nih biar anak ini termotivasi tanpa kita tuh melakukan hukuman gitu. Berat ya Bapak Ibu? Gimana tuh kira-kira caranya ya kalau memunculkan motivasi dalam diri anak tanpa memberikan hukuman? Gimana Pak Taufik? Ada ide? Nah itu. Selanjutnya Oke, selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan, di mana nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kalau kebajikan ya, kebajikan ya itu Bapak, kebajikan. Maaf salah ketik Pak. Kalau menurut profil pelajar Pancasila kan tadi ya, beriman dan bertakwa, nilai kebajikannya nih, nilai yang perlu kita tuju gitu. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau menurut IBO Primary Years Program, itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tumbuhkan di dalam diri anak murid kita atau peserta didik kita yang ada di sini, gitu. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Sejatinya kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contoh. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Coba, kalau bertahan hidup Bapak Ibu butuh nggak kebutuhan bertahan hidup? Butuh, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ada nggak rasa kebutuhan itu? Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Gimana Mas Slamet? Jelas ya. Ada ya, jelas. Seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kan ada tuh Bapak Ibu, ada nih anak ya di kelas nih. Dia tuh caper gitu Bu. Bu Ibu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Iya, iya. Iya, menurut Ibu kalau ada siswa yang kayak gitu, apa sih Bu kebutuhan yang ingin dia terima gitu, dapatkan? Apa itu? Kasih sayang berarti ya. Oh iya, kasih sayang ya. Ada anak yang butuh kasih sayang, jadi pengennya diperhatiin. Ini anak caper banget nih. Ada apa nih dari anak ini nih? Oh ternyata di rumahnya dia broken home. Jadi pengen ada perhatian nih dari gurunya. Jadi iya, kayak Pak Slamet selalu perhatian sama anak-anak muridnya, gitu kan? Nah itu. Mancing dari mancing.
Berarti sudah konsep. Oke, selanjutnya ada kebutuhan dasar yaitu penguasaan dan kebebasan. Nih, kalau penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Pernah nggak Bu nemuin anak yang kalau di kelas tuh kayak dia tuh bersikap kayaknya tuh dia tuh dituruti gitu, apa omongannya dia tuh dituruti gitu. Pernah nggak nemuin siswa yang kayak gitu Bapak Ibu? Ada Intan kayak. Ada ya Bu, fenomena kayak gitu pernah ya Bu? Gimana Bu, boleh diceritakan? Boleh diceritakan nggak Bu, gimana ada anak yang pengennya tuh memimpin gitu, semua arahan dia, semua omongan dia pengennya diturutin? Ada Bu. Ada, gimana Bu? Contoh, bisa diceritakan? Contohnya Bu, Intan contoh itu Intan kalau di kelas selalu marah. Kemarin ada Intan tuh Bu Ayu. Iya, mic-nya Bu Mar. Iya lupa. Gimana Bu Im? Ada tuh Bu Ayu namanya Intan. Iya. Contohnya tuh kemarin tuh anaknya pengen diperhatikan aja gitu. Terus yang lain tuh kayaknya harus nurut ke dia gitu Bu. Seperti itu sih. Sampai ya di kelasnya tuh pengennya memimpin gitu anak tuh. Kalau saya sih selama dia tidak melanggar gitu ya Bu ya. Terus selama masih sopan sih nggak masalah sebenarnya gitu. Gitu aja. Cuma kadang-kadang anak tersebut tuh jadi apa ya, over gitu Bu. Jadi over ya, saya sebagai guru ya mengingatkan sih sebenarnya gitu supaya dia tidak over gitu Bu. Itu. Seperti itu sih. Fungsinya berarti Bu Im tuh menuntun Intan agar tidak over gitu. Terima kasih. Bersikap kepemimpinannya dia di kelas nih ya Bu Im ya, nggak over. Jadi dituntun nih sama Bu Im. Nih Intan, kamu tuh baiknya seperti ini, jangan terlalu seperti itu misal. Nah itu tugas kita yaitu menuntun sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bu Im. Iya, betul Pak. Ada yang pengen disayang, ada yang bersifat kepemimpinan gitu kan. Ada yang mau menguasai gitu. Ada juga yang pengen dihargai gitu. Yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, coba siswa yang ingin kebutuhan siswa nih tentang kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ada yang bisa memberikan gambaran? Pak Slamet bisa nggak ngasih ini gambaran tentang siswa yang mandiri, memiliki pilihan, atau mencoba hal baru gitu Pak? Contoh kebebasan sebentar Pak Taufik. Realita aja ya. Iya, realita di kelas yang kita temui di sekolah gitu Pak. Ya, contoh kebebasan seperti ini Bu. Ketika anak itu ingin memilih warna kebaya untuk perpisahan. Iya. Betul. Guru menginginkan warna yang seperti ini gitu. Tetap aja akhirnya anak juga karena mempunyai kebebasan mereka ya untuk memilih gitu ya Bu ya. Akhirnya mereka memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan guru juga harus sadar bahwa setiap manusia kan kayak seperti tadi dikatakan bahwa mereka mempunyai keinginan yang berbeda-beda gitu. Sip, terima kasih Pak Taufik atas gambarannya. Nah, iya betul sekali kalau anak itu ternyata memiliki pilihan. Kita tugasnya hanya mengarahkan, memberi pandangan-pandangan. Ini loh pandangannya kalau kebaya warna ini tuh di kulitnya jadinya lebih gelap ya Bu Im ya. Kalau warna kayak gini tuh bisa bikin kulit lebih terang. Jadi silakan kembali keputusan diserahkan ke kalian. Kan enak ya Pak ya kalau kayak gitu ya. Anak mempunyai pilihan, kita dengarkan gitu kan. Tapi kita sebagai guru memberikan pandangan gitu. Siapa? 5 yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Sering ini mah kita jumpai di kelas. Ada anak yang pengen tuh mainan, tek meja, nabu-nabuin meja ya Bu ya Pak. Terus humor, suka ngelawak gitu di kelas yang bikin suasana kelas jadi nggak sepi. Ada yang seperti itu, antusiasme dan tertawa. Ini adalah kebutuhan kesenangan yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut. Jadi kita sekarang memiliki pandangan, oh anak ini nih
mainan meja tuh ternyata ada kebutuhan yang ingin dia penuhi, yaitu kesenangan. Paling kita tegur anak itu ketika, apalagi itu terjadi ketika jam pelajaran atau kita menerangkan, boleh kita tegur karena tidak pada tempatnya, gitu, tidak sesuai waktunya. Oke, lanjut. Di balik anak memenuhi kebutuhan yang 5 tadi, ternyata ada motivasi. Motivasi anak melakukan hal tersebut tuh Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu apa Bapak Ibu? Eksternal, dari eksternal ya. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang mereka dapatkan dari pihak lain gitu. Contoh, ketika anak ingin mengikuti tata tertib di sekolah, ada motivasi ekstrinsik dari anak. Ah, saya mah takut dihukum nah, saya atributnya nggak lengkap, takut dihukum, saya nggak masuk gitu. Hari ini soalnya hari Senin jadi upacara ada razia atribut misalnya. Itu motivasi ekstrinsik. Dia melakukan itu, dia nggak berangkat sekolah karena takut dihukum, karena atributnya nggak lengkap. Atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya, contohnya gimana nih Bapak Ibu, kalau ada anak melakukan sesuatu yang ingin mengharapkan imbalan dari gurunya misalnya. Ada contoh kasus seperti itu? Pak Slamet, ada gambaran nggak? Bu Tianti, ada gambaran nggak? Anak itu melakukan sesuatu, tapi dia tuh mengharapkan imbalan nih dari orang lain. Nah, boleh Ibu, imbalan berupa nilai boleh. Gimana Bu Mar? Mungkin anak itu menyadari bahwa akademisi dia kurang, menguasai cuma anak itu berpikir dengan saya mengikuti ekstrakurikuler atau dia aktif di kegiatan lain. Nah, mungkin kan dia berpikir mungkin dengan saya mengikuti kegiatan ini nanti saya akan diberikan nilai yang bagus atau enggak nilai yang lumayan gitu oleh guru. Nah, mungkin itu siswa menginginkan imbalan, imbalan nilai. Oke. Terima kasih Bu Mar. Ya, betul Bu Mar. Selanjutnya yaitu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di balik tadi kejadian-kejadian yang atau kasus-kasus yang tadi dipaparkan, ternyata ada juga nih banyak siswa yang memang dia mengikuti aturan berdasarkan kesadaran dirinya gitu. Dari nilai-nilai atau kebijakan-kebijakan yang sudah ada di sekolah. Kayak tadi, saya memakai sepatu warna hitam setiap sekolah itu untuk menuruti peraturan, tetapi itu timbul dari kesadaran diri saya. Karena saya ini tertib, disiplin dalam menjalankan peraturan atau tata tertib tersebut. Dan dia konsisten melakukannya karena ada motivasi dari dalam dirinya, bukan dari motivasi ekstrinsik. Kayak gitu. Selanjutnya, nah ini. Ada 3 macam nih Bapak Ibu. Kita bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah Ibu udah sering mendengar hukuman? Bapak Ibu sering ya? Sehari-hari. Hukuman sering, sehari-hari. Konsekuensi? Sama. Restitusi? Nah, ini yang baru. Sama saya juga, ini adalah hal baru bagi saya. Yang pertama hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba kalau kita ngasih hukuman. Murid tidak tahu apa-apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Mereka melakukan kesalahan, tetapi tiba-tiba dikasih hukuman nih sama guru. Misalnya, coba mengutin sampah karena kamu menggunakan sepatu yang warna hitam nih hari Senin. Coba keliling dulu sebelum masuk kelas. Itu hukuman. Anak tidak dilibatkan untuk berdiskusi masalah hukuman tadi. Guru hanya satu arah gitu memberikan hukumannya. Itu namanya hukuman. Lalu bersifat satu arah, berupa hubungan fisik atau psikis. Jadi kayak tadi tuh, misalnya mengutin sampah atau berdiri di lapangan gitu menghadap bendera, itu ke psikis juga kan, biar anak ini malu gitu. Itu menyerangnya psikis bukan fisik gitu. Lanjut, kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman tapi sama kita. Dan sikap guru terlalu memonitor murid. Itu konsekuensi.
Ya, terencana. Bedanya dengan hukuman tadi tidak terencana, kalau yang konsekuensi itu sudah ada direncanakan gitu. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kita bisa ajak dia itu diskusi untuk menyelesaikan masalah ini itu seperti apa. Ayo kita bareng-bareng cari solusinya. Pemecahan masalahnya seperti apa agar nanti ke depan kamu tidak mengulanginya lagi. Itu adalah restitusi. Nah, nanti akan ada video yang saya tayangkan tentang contoh penerapan restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru, ada 5 ternyata: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau penghukum tadi ya yang udah disebutin, itu sering saya lakukan nih Bapak Ibu. Sebelum saya belajar ini, saya sering sebagai penghukum posisi saya. Kayak tadi misalnya anak nggak ngerjain tugas, yaudah sini kamu baca nih bacaan bahasa Inggris. Nah, anak kan kaget tuh di depan apalagi, jadi dia agak malu juga. Nah, itu penghukum, pembuat merasa bersalah. Kamu tuh ya, misalnya kayak gitu. Lagi-lagi buat kesalahan, lagi-lagi bikin masalah. Apa kamu tuh nggak kasihan sama orang tua kamu yang udah nyekolahin kamu? Nah, itu tuh contoh membuat anak tuh merasa bersalah. Oh iya ya, bapaknya kita, ibu bapak saya bekerja gitu untuk saya sekolah. Jadi anak ada rasa bersalah nih di dalam dirinya. Yang ketiga itu teman. Siapa nih yang posisi kontrolnya kepada anak-anak sebagai teman? Ada Pak Slamet ya. Pak Slamet posisi kontrolnya ada di ini teman ya. Jadi nganggap anak tuh kayak best friend gitu. Jadi deket sama anak. Nah itu. Yang keempat pemantau dan yang kelima manajer. Kalau pemantau itu lebih ke kita tuh misalnya ngasih konsekuensi ke anak. Kita tuh hanya memantau gitu. Ada perkembangan tidak nih dari anak? Apakah udah diperbaiki apa belum nih? Kita memantau dari jauh gitu, hanya memantau. Itu yang bersifat pemantau. Dan manajer, nah manajer ini nanti kita akan bahas lebih dalam. Menurut ini, lebih baik itu posisinya manajer. Karena di dalam restitusi itu, dalam posisi manajer ini kita ada diskusi dengan siswa. Bertanya tentang alasannya dia seperti apa melakukan kesalahan, lalu kita gali lagi bagaimana cara membuat solusi atau memecahkan masalahnya. Ini ada di posisi manajer. Boleh tanya nggak? Boleh. Restitusi itu tanpa hukuman atau tanpa konsekuensi bagaimana Pak? Sebetulnya sih Pak, yang sepemahaman saya ya, anak itu diajarkan untuk bertanggung jawab. Contoh ya Pak ya. Contoh misalnya ada anak yang suka kalau di sini ngolok-ngolok. Misal contoh kasusnya ya Pak, ngolok-ngolok anak nih di kelas. Ya, suka mukulin temennya lah ya. Kita ngolok-ngolok atau berantem di kelas gitu kan. Nanti berkaitan dengan keyakinan kelas dulu, seharusnya kita bikin keyakinan kelas yang disepakati di kelas masing-masing gitu. Jadi kita panggil nih Pak anaknya yang berbuat kesalahan, kita ajak diskusikan, kita ngobrol lah ibaratnya gitu, heart to heart. Nah, pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita tuh tanya dulu nih, Bapak dengar kamu tuh mukulin anak ini ya? Udah berapa kali mukulinnya? Apakah udah sering? Apa belum? Apa hanya cuma sekali ini misalnya? Kita gali tentang itu. Setelah itu kita gali juga alasannya dia. Alasannya kenapa kamu seperti itu, mukulin dia? Pasti kan dia mempunyai alasan ya Pak. Pasti sesuatu perbuatan anak itu diawali dengan ada sebabnya gitulah, ada asal mulanya. Nah setelah itu selesai, tahu kita nih Pak alasannya, kita kembalikan lagi ke anak. Lalu untuk memperbaiki masalah ini, kamu mau apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Anak diajak berpikir gitu Pak. Apa ya Pak misalnya, saya minta maaf gitu ke dia misalnya. Terus, jadi kita tuh
memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ke anak gitu, supaya dia itu bisa berpikir bagaimana cara mencari solusi dan menyelesaikan masalahnya dengan dibimbing oleh gurunya. Kayak misalnya dia, saya minta maaf Pak, nanti saya minta maaf ke dia. Nanti saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nanti misalnya, bagaimana kalau kamu dikasih pilihan mungkin sama Pak Topik, bagaimana kamu misalnya memberikan surat pernyataan kalau kamu tidak melakukannya lagi. Kalau kamu melakukannya lagi, ya tetap sih ya dihubungkannya dengan konsekuensi apa? Apa nih yang mau kamu ambil? Tapi kan atas kesepakatan kedua belah pihak gitu Pak. Atas kesepakatan dia juga gitu. Dia tuh menyelesaikan masalah atas keinginannya dia dari dalam dirinya. Tidak dipaksa oleh kita gitu. Kalau restitusi itu kayak gitu. Jadi keinginannya dia untuk menyelesaikan masalah tuh kayak gimana. Nah, kita tinggal mengarahkan dan memberikan pandangan kayak gitu. Apakah jelas tidak? Jadi Iya. Saya tuh belum lama nih menyelesaikan ada 2 anak nih, Iya. masuk sama Barlem nih. Iya. Yang satunya dipukul, saya tanya kenapa kamu mukul kan gitu ya. Tanya permasalahannya. Karena dia ngejek orang tua saya Pak. Iya. Akhirnya saya jelasin dulu bahwa si ahli mengejek itu adalah perbuatan yang salah Pak. Iya. Kamu juga kesalahannya. Iya Pak. Kamu juga mukul salah nggak? Salah Pak. Berarti kamu dulunya salah. Sekarang minta maaf. Nah setelah minta maaf, mereka disuruh kebaikan, akhirnya disuruh kembali. Itu mungkin itu adalah sebuah restitusi ya Pak. Iya, restitusi. Iya. Tanpa ada konsekuensi dan tanpa ada hukuman. Itu bagi yang bisa selesai, kalau yang nggak bisa selesai gimana? Bisa mengaitkan dengan nanti tuh ke guru BK, dilibatkan wali murid juga, wali muridnya dia untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya kan hubungan sama Iya. juga kalau misalnya perbuatan itu dilakukan berulang-ulang kan ya. Iya. Contoh kayak Rasul sendiri ini kayak Islam ya, keyakinan kita. Ketika anak itu mesti tahu, Rasul itu memberi punishment, memberi konsekuensi apabila anak itu tidak sholat, maka pukulan di bagian yang tidak membahayakan. Artinya dalam memecahkan suatu masalah itu memang kadang-kadang tidak membutuhkan konsekuensi dan hukuman apabila memang kan berbeda-beda setiap karakter manusia ya. Tapi ada pula yang tanpa hubungan dan konsekuensi itu tidak bisa diluruskan. Contohnya itu yang diajarkan Rasul, apabila anak sudah umur 10 tahun tidak mau sholat, pulang gitu. Artinya itu kan punishment gitu. Iya, sebetulnya dalam restitusi itu kan hanya istilah restitusi itu hanya tahapan-tahapannya Pak. Nanti ketika sudah ada di tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan dan dia sudah menyadari, dia sudah menyepakati. Nah, kesepakatan itu kan bisa juga merujuk ke konsekuensi, bisa. Jadi konsekuensi dilibatkan di dalam tahap restitusi tentang menanyakan keyakinan. Bisa kita ambil bagian itu, Pak. Nah, nanti bisa tuh dari tahap menanyakan keyakinan itu kita kaitkan ke konsekuensi, gitu. Karena itu sudah berulang-ulang kali dan sudah tidak bisa ditoleransi, gitu ya, Pak ya. Nah, maka dari itu ya bisa masuk ke situ, ke tahap menanyakan keyakinan. Dan untuk membuat anak ini tuh, bukan membuat sih, dalam menanyakan keyakinan ini kan kita akan ada muncul solusi nih. Kita bisa mengkaitkan dengan tadi konsekuensi yang melibatkan antara orang tua atas dasar kesepakatan. Tidak satu pihak dari guru gitu Pak. Jadi kita melibatkan. Iya, ada, tapi tahapannya yang membedakan gitu. Tahapan kalau di restitusi itu ada 3 tahapannya yang membedakan antara konsekuensi dan restitusi gitu. Hanya tahapannya. Kalau konsekuensi kan kita tidak pernah menanyakan alasannya, ujug-ujug kita ke dasarnya ya, konsekuensinya apa kalau kamu berbuat kesalahan, kan tidak ada diskusi antara anak dan guru gitu ya Pak. Nah, itu yang membedakan. Kalau restitusi itu ada tahapannya, 3 tahapan itu, menstabilkan identitas yang nanti akan kita bahas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, nanti solusi kita cari, solusinya bersama, guru mengarahkan gitu. Tidak ada solusi berarti konsekuensi. Iya, melibatkan. Iya, tidak ada konsekuensi berarti punishment gitu. Melibatkan itu atas dasar tadi kesepakatan bersama, tidak satu pihak gitu. Karena hukuman tadi kembali ke tadi, hukuman itu satu pihak Pak, gitu.
satu arah gitu, anak tidak dilibatkan. Tapi kalau restitusi itu berbagai pihak dilibatkan untuk mendiskusikan dan untuk mencari solusi dari masalah tersebut, gitu. Apakah ada konsekuensi satu pihak tidak Pak, atas kalau konsekuensi kalau di dalam keyakinan kelas biasanya ada kesepakatan dulu nih sebelumnya. begini konsekuensinya begini nih. Awas ya nanti kita ini didiskusikan konsekuensinya, enggak dari kita gitu Pak. Kayak misalkan sekolah nih, sekolah kan punya seperti ini, kata kita ini. Ketika anak tidak menggunakan baju seragam, maka harus tahu konsekuensi itu. Nah, aturan itu sudah dibuat dari sekolahan, tidak melibatkan siswa juga. Nah, maka dari itu, itulah yang harus diperbaiki. Jadi kita ada sosialisasi ke anak Pak, dan ada kesepakatan antara anak dengan guru. Tetapi kebanyakan di sekolah-sekolah kan memang langsung saja ya Pak, satu arah. Nah itu sebetulnya hal yang harus kita perbaiki gitu Pak, selaku guru tuh. Harus ada kesepakatan, anak tuh juga tahu, oh saya konsekuensinya kalau nggak pakai dasi atau nggak pakai sepatu warna hitam, ini loh, karena sudah dijelaskan pada saat sosialisasi gitu. Iya, nah itu gitu. Hukuman gitu ya, hukuman juga yang kita bicarakan dulu, bahwa kalau misal seperti ini akan dihukum gitu ya. Kalau hukuman itu langsung gitu Pak, spontan. Misalnya Pak Topik di depan nih pada hari Senin ya, nunggu di gerbang nih, anak-anak dikumpulin nih, ayo nih yang telat nih, ayo cepetan ambilin sampah, mengutin. Nah itu hukuman, jadi spontan gitu Pak, tanpa kita rencanakan sebelumnya gitu. Disosialisasikan dulu gimana ya, masuk dulu 3 kali tangkap, 3 kali peringatan itu baru masuk ke SP ya. Ya gitu. Jadi ya Bu Ayu, intinya ketika kita menginginkan anak ini menjadi anak yang mandiri, yang bertanggung jawab, kita harus menggunakan restitusi ini. Iya. Nah, ketika restitusi ini bisa dilaksanakan, maka akhirnya siswa ini bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Dia sudah bisa mengontrol apa yang harus saya lakukan. Iya, betul Bu Ma. Ujungnya seperti itu, dia akan menyadari bahwa oh saya ke sekolah harus begini, oh di sekolah saya harus melakukan apa. Jadi akhirnya itu yaitu menjadi seorang manajer yaitu bagi dirinya sendiri. Iya, itu ya, Bu, ya? Iya betul Bu Mar. Akhirnya tuh ya. Iya, tapi tetap ada arahan ya gitu ya, ada tuntunan gitu ya dari gurunya. Gitu, Iya betul. Jadi siswa ini bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri dengan arahan dari Gurunya. Iya betul Bu Mar. Terima kasih sudah melengkapi. Nah ini kayak tadi nih kasus siswa. Tadi udah dibahas ya posisi kontrol, contoh dan penerapannya. Lalu, oh ya paus, boleh sok. Iya. Oke. Nah, kita bahas tentang pembuatan keyakinan kelas. Saya beberapa minggu kemarin itu mencoba mempraktekkan untuk membuat keyakinan kelas dengan anak-anak di kelas 8D. Mungkin barangkali ini hal yang positif bisa Bapak Ibu praktekkan di kelasnya masing-masing. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan antara murid dengan guru, dan ada sesi curah pendapat dari anak-anak. Yang pertama saya itu waktu itu praktek di kelas 8D, saya menanyakan, saya mengulas tentang keyakinan, mengaitkan dengan hal-hal yang biasa dilakukan. Contoh gini, ketika kita menggunakan helm saat berkendara motor, keyakinan apa yang kamu miliki? Waktu itu saya seperti itu nanyain ke anak. Oh, supaya selamat Bu, maksudnya biar kalau ada jatuh atau apa, kepalanya nggak kebentur, katanya gitu. Ya, terus kalau kalian minum obat, keyakinan apa? Kalau kalian sakit, terus kalian minum obat nih, keyakinan apa yang kalian miliki? Supaya bisa cepat sembuh Bu. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas, kata saya gitu. Kita akan membuat keyakinan kelas. Contoh, saya yakin, saya pengen gini Bu, saya pengen anak-anak tuh bekerja sama kalau lagi piket, nggak cuma 1-2 orang aja. Nah, itu contoh keyakinan kelas yang ingin diterapkan sama anak-anak.
melaksanakan piket sesuai jadwal, anak-anak itu menuliskan. Saya juga pengen Bu, ini kalau izin mau keluar ke toilet itu anak-anak harus izin sama gurunya, biar itu kan menanamkan nilai kesopanan misalnya. Oke, ditampung. Saya menampung aspirasi-aspirasi dari anak murid. Lalu setelah itu saya menuliskan semuanya di papan tulis, lalu kita telaah bersama-sama. Poin-poin mana yang sama kita gabungkan. Nah, nanti setelah itu kita buat keyakinan kelasnya, kita pilih-pilih dari tadi yang sudah anak berikan. Misalnya si Nadine memberikan contohnya tidak ada pembulian di kelas. Itu berarti kan itu ada nilai saling menghargai dan menghormati antara teman sekelas. Ditulis di situ untuk keyakinan kelas. Dan boleh 5-10 poin juga nggak apa-apa. Kita sepakati bersama anak-anak. Nah, ketika anak-anak ada yang melanggar, nanti kita bisa pakai kesepakatan kelas tadi untuk menyelesaikan masalah jika ada anak yang melanggar. Jika anak tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka solusi apa yang mau diterapkan oleh anak. Kayak gitu. Jadi bisa nih untuk wali kelas, selain membuat jadwal piket, terus struktur organisasi kelas, bisa juga kita membuat kesepakatan kelas. Ini bersifatnya fleksibel gitu, dinamis. Bisa diterapkan sesuai kebutuhan anak-anak. Dari hasil curah pendapat anak-anak. Nanti kita tinggal saring lagi, pilih lagi mana yang tepat, mana yang tidak tepat, lalu kita sepakati bersama keyakinan kelas. Boleh ditempel tuh di kelas. Nanti ketika ada anak yang melanggarnya, kita bisa menegur atau memberikan, kayak tadi, kita bisa melakukan tahapan restitusi. Gitu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, karena sudah ada kesepakatan kelas. Gitu. Selanjutnya, nah, restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru dengan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebetulnya ini tujuan dari restitusi, untuk membuat anak mandiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan solusi-solusi yang mereka pikirkan gitu. Dan bertanggung jawab atas kesalahan apa yang sudah mereka perbuat. Itu inti dari restitusi yang tadi sudah dipaparkan, dan terima kasih Pak Taufik yang sudah membukakan pemikiran kita semua gitu tentang masalah-masalah atau fenomena yang terjadi di sekolah gitu. Ini sebetulnya ada contoh video tentang praktek restitusi. Saya pernah praktek ini, tapi kayaknya tidak terdengar ya karena nggak ada speaker gitu. Jadi ini waktu itu saya ada kasusnya anak yang dibully, ibaratnya jadi sering dicontek pelajaran dan itu terus berulang gitu. Sampai si anak ini marah-marah ke anak yang sering nyontek. Marah-marah sampai nendang kursi kayak gitu. Nah, saya mencoba untuk menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi, melakukan 3 tahapan tadi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dan alhamdulillah di kasus ini, khususnya di kasus ini, lancar. Dan itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pendapat, kritik, saran, dan tambahan boleh. Silakan. Pak Taufik ada tambahan? Kritik? Tambahannya sih, kalau bisa sih apa yang kita semua itu kaitannya dengan akhlak karimah. Nah itu. Jadi ketika anak itu berakhlak baik, ya semua itu tidak perlu ada punishment, tidak perlu ada hukuman, tidak perlu ada restitusi, akan bicara dengan baik. Iya. Nah, intinya kembali lagi itu kalau zaman kita dulu, khususnya saya yang tua gitu ya, mengenyam pendidikan itu kebanyakan dengan punishment gitu, punishment dengan hukuman, namun hasilnya dibandingkan dengan kualitas akhlak anak-anak zaman dulu sama sekarang itu lebih bisa mendahulu kalau soal hasil itu. Makanya teori yang sekarang yang ada di profil tadi Pancasila ini dengan teori Merdeka
memang kalau secara teori, ya karena teori itu kan menyempurnakan teori sebelumnya ya. Tapi hasilnya kebanyakan orang pasti mengatakan bahwa akhlak zaman dahulu itu, anak-anak zaman dahulu itu dengan akhlak anak-anak zaman sekarang lebih bagus akhlak anak-anak zaman dahulu. Oke Pak, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak Taufik. Berarti fokus utama kita adalah membersamai anak-anak untuk agar anak-anak itu bisa mempunyai akhlak yang mulia gitu ya Pak ya. Dan tentunya kita bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa juga agar sama-sama membantu ya dan menuntun anak-anak kita semua agar memiliki akhlak yang baik gitu ya. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas waktunya untuk sesi ini berbagi pemahaman dan praktik baik dari saya Rahayu Nurmadesi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Apa yang nggak berangkat hari ini? Ada. Ada. Siapa aja? Siapa? Regina. Regina. Oh ya, Regina ini. Siapa lagi? Apa? Apa? Oke, nanti gue cek lewat WA ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan pimpin doa dulu. Kalian belum belajar di Perhatian. Sebelum belajar harus jaga dalam hati. Selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas pembuatan keyakinan kelas 8D. Ya. Tapi sebelum Ibu memulai itu, Ibu pengen ngecek nih fokusnya kalian. Ya, Ibu pengen ngecek kefokusan kalian. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara tepuk tangan. Tapi ada aturannya, ya. Tepuk tangannya ada aturannya. Misalnya Ibu Ayu bilang tepuk 1, kalian ini. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Dicoba dulu. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Nah, masih banyak yang gak fokus. Tepuk 4 gimana? Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, ulang lagi. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, beri tepuk tangan. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan keyakinan kelas. Apakah kalian sebelumnya sudah tahu keyakinan kelas? Tidak. Tidak. Apakah kalian sebelumnya pernah membuat keyakinan kelas? Tidak. Tidak. Lalu, apa itu keyakinan? Menurut kalian? Kepercayaan. Terus? Tadi apa? Ada yang bilang keinginan ya? Siapa yang bilang? Keinginan, kepercayaan. Ya, betul. Nih, contoh ya, Ibu Ayu kasih contoh. Ketika kalian sakit,
kalian minum obat. Nah, harapannya nih, kalau kalian minum obat, kalian ingin apa? Sembuh. Ingin sembuh, ingin sehat. Sama kayak keyakinan kelas. Ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, ya, maka ada suatu keinginan, ada suatu harapan yang ingin dicapai, kan? Nah, maka dari itu sekarang ibu ingin berdiskusi dengan kalian, meminta pendapat, ide, serta gagasan kalian untuk membuat keyakinan kelas 8D. Ya, apa sih harapan kalian, apa keinginan kalian untuk kelas 8D? Nanti kalian bisa tuliskan di sticky note ini. Ibu Ayu akan bagikan sticky note ke setiap siswa. Silakan untuk kalian nanti dituliskan keinginannya apa, keyakinannya apa. Lalu setelah itu boleh ditempelkan di sebelah sini dulu ya. Di sebelah sini dulu kalian tempelkan. Nanti kita bahas satu persatu. Keyakinan kelas apa yang mendominasi di kelas 8B. Baik, ibu bagikan dulu. Satu saja. Keyakinannya satu saja. Ya sudah selesai? Ya. Sekarang dari sebelah sana, bagian sebelah sana, silakan untuk ditempel di sini. Oke, ya sudah. Boleh. Kita taruh sebelah sini ya. Ayo lanjut. Ya, lanjutkan ini. Ayo ucup. Barisan yang kedua, lanjut. Roza dan kawan-kawan dia. Ayo. Lanjut barisan ini. Ayo lanjut semuanya. Lanjut Oke, terima kasih kalian sudah menuangkan ide serta
gagasan kalian tentang keyakinan kelas. Sekarang saatnya kita membahas satu persatu, membaca satu persatu keyakinan kelas yang kalian tuliskan. Nah, Ibu minta bantuannya, siapa yang mau bantu Ibu untuk membacakan ini? Nadine aja deh boleh. Iya. Nggak apa deh. Nah, sekarang kita akan bacakan keyakinan kelas. Nah, nanti Ibu Ayu langsung menuliskan di sini. Sebelum Ibu Ayu menuliskan keyakinan kelas pertama. Ya nih, silakan bacakan ini dari atas. Boleh. Saya ingin bikin perempuan menyatu ke teman laki-laki. Ya berarti ingin kebersihan kelas ya. Jadi anak-anak yang pikir itu harus pikir sesuai jadwalnya. Kelas yang tidak panas atau kelas yang adem. Berisik toh. Pause dulu, pause dulu. Pengen kelas menjadi bersih. Ya sama ya. Terus. Saya ingin tidak ada lagi siswa yang bolos dan naik sepeda motor lagi. Saya ingin siswa kelas 8D baik dan sopan. Ingin kelasnya diperbarui dan bersih. Saya ingin kelas diperbaiki. Saya ingin semoga kelas 8D lebih maju. Siapa? Keinginan saya kelas 8D menjadi orang yang sopan, santun terhadap satu sama lain. Kelas yang bersih dan wangi. Saya ingin kelas 8D selalu bersih. Saya ingin kelas 8D bersih dan juara saat ada lomba. Saya ingin di kelas 8D tidak ada pembulian. Saya ingin kelas 8D saat ada perlombaan antara kelas 8D selalu juara. Saya ingin kelas 8D bersih dan tidak ada pembulian kita harus tolong menolong. Baik dalam pikirnya dan kebersihannya. Sama ya. Satu ini. Keinginanku di kelas 8D, 1. Mempunyai kelas yang bersih dan nyaman, 2. Belajar dengan aktif dan tertib, 3. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, 4. Anak-anak kelas 8D saling peduli, menghargai, dan membantu satu sama lain. Keinginanku semoga kita menjadi orang sukses di masa depan. Amin. Keinginanku untuk kelas 8D, 1. Kelas yang bersih dan nyaman, murid tertib, 3. Guru dan murid saling berinteraksi dengan baik, pembelajaran belajar dengan lancar, tidak ada pembulian. Ya, sama ya. Ada beberapa poin yang sudah dituliskan. Saya ingin kelas 8D tidak ngomong paksa dan tidak ada lagi pembulian. Ya, ini ya, kata baik dan sopan. Saling bekerja sama dan menjaga kebersihan kelas. Saya ingin kelas 8D menjaga dan meletakkan bahan tempatnya harapan saya
saya agar kelas tetap rapi dan terjaga. Saling peduli menghargai satu sama lain dalam kelas, menjaga kebersihan dalam kelas. Saya ingin kelas 8D tidak ada kekerasan. Sama ya kayak pembulian ya, atau perundungan. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya perundungan. Kalau dalam bahasa Inggris pembulian. Yuk lanjut. Saya ingin kelas kita nggak ada keributan. Keinginan saya kelas 8D tidak ada pembulian. Kami meyakini bahwa pentingnya tindakan global ditunjukkan dengan sopan santun dan saling menghargai. Ya, sopan dan saling menghargai sudah ada. Saya ingin tidak ada pembulian. Saya ingin kelas 8D bersih dan sampah dan anak-anak 8D bekerjasama dalam hal kebersihan kelas. Saya ingin anak-anak kelas 8D saling menghargai. Dan yang terakhir, Saya ingin kelas kita kompak dan berkati. Oke, ada 8 poin yang Ibu bisa ambil dari kelas 8D. Ini ada ide gagasan kalian. Yang pertama yaitu disiplin piket sesuai jadwal. Ya. Keyakinan kelasnya ini yang pertama piket sesuai jadwal. Yang kedua, membuat suasana kelas nyaman. Berarti sama saja dengan ini menjaga kebersihan kelas kayak gitu ya. Tidak boleh sampai sembarangan, karena sampah itu dibuang di depan kita lewat jendela. Nah itu harus dibiasakan. Di sini untuk tidak membolos, berkata baik dan sopan, menghargai antar teman dan saling membantu, tertib saat belajar, menjaga barang di kelas dan kompak, tidak egois. Jika ada kerja kelompok untuk kebersamaan untuk kelas, maka kita itu tidak harus egois ya, tidak hanya mementingkan ego, tetapi harus kompak. Kalau kerja satu, kerja semua, ya kan? Kalau misalnya contoh kelompok kita ada acara apa tuh, lomba apa? Kebersihan kelas ya, kebersihan kerapihan kelas, itu kita kan saling membantu. Nah ini ada di poin 8. Jika ada anak yang tidak membantu atau egois untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut, berarti itu artinya dia tidak mengikuti keyakinan kelas. Nah, sekarang kalian boleh tolong tuliskan di sini, kita pindahkan poin ini di sini. Coba Mitra, coba tuliskan Mitra. Tulis ini mah ini ya.
Nah, ini sudah dituliskan ada 8 keyakinan kelas sesuai dengan apa yang kalian sampaikan di speaking of ini. Ya, Ibu udah mengambil 8 poin keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Dengarkan baik-baik apa saja keyakinan kelas yang sudah ditulis di kertas ini. Yang pertama, disiplin piket sesuai jadwal. Kesepakatan ya. Yang kedua, membuat suasana kelas nyaman. Yang ketiga, disiplin untuk tidak membolos. Yang keempat, berkata baik dan sopan. Yang kelima, menghargai antar teman dan saling membantu. Yang keenam, tertib saat belajar. 7, menjaga barang di kelas. Dan ke-8, kompak dan tidak egois saat ada kerjasama antara teman sekelas. Ya, jadi ada berapa semuanya? 8. Ada 8 keyakinan kelas. Jika salah satu dari ini ada yang melanggar, nah, maka kita akan menerapkan konsekuensinya. Apa konsekuensinya jika ada orang yang melanggar ini? Ayo kita sepakati bersama. Apa konsekuensinya? Jika kalian tidak menaati ini, maka konsekuensinya apa? Kira tuh apa tuh? Nah, maka dari itu, ketika kita sudah sepakat dengan keyakinan ini, maka kita harus berusaha untuk tidak melanggarnya. Ya, sepakat? Sepakat. Sepakat dengan laki-laki? Nah, dia belum sepakat enggak? Sepakat semuanya? Sepakat. Kita sepakati keyakinan kelas kita. Ibu kan hafal dulu ya 3 kali. Nah, berarti sudah sah keyakinan kelas di kelas 8D. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian sudah menuangkan ide serta gagasan kalian pada pembuatan keyakinan kelas 8D. Ya, mungkin untuk pembuatan ini sudah cukup. Ibu akhiri, wassalamualaikum